Adik-adik, bagi kamu yang ada di rumah, mari kita ambil Alkitab kita sama-sama. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12b. Ayo kita buka dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12b. Kalau udah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yohanes pasal 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, artinya adik-adik, kalau kita percaya dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak berada dalam gelap, tetapi berada dalam terang Kristus. Nah, adik-adik, bagi kami yang ada di rumah, ayo terus kita hafal ayat hafalan kita hari ini. Karena minggu depan kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah menghafalnya atau belum? Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa. Kakak mau minta kalian untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami bisa belajar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat-Mu supaya kami mengerti tentang apa yang kami dengar, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau meminta kalian untuk semua tutup mata dengan rapat-rapat. Ayo, tidak boleh buka mata ya. Yuk, 1, 2, 3. Semuanya buka mata. Nah, adik-adik, apakah sulit bagi kamu ketika kamu menutup mata dalam waktu yang paling lama? Wah, pasti sulit sekali. Nah, apa yang kamu lihat setelah kamu tutup mata? Nah, pasti tidak bisa melihat apa-apa adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah gelap. Sama seperti dengan cerita kita pada saat ini yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Di situ menceritakan tentang ada seseorang yang tidak bisa melihat sama sekali. Wah, kira-kira siapa ya? Aduh, penasaran juga ini. Yuk, bagi kamu yang ada di rumah, dengarkan ceritanya ya. Adik-adik, setiap pagi si Bartimius ini pergi dari rumahnya. Menurut kamu yang ada di rumah, kira-kira dia pergi kemana ya? Betul banget.
Yaitu dia pergi ke kota Yeriko. Di mana? Itu kota Yeriko. Pintar-pintar banget dia. Wow, perjalanannya itu dia sangat merasa lelah sekali. Haus. Aduh, perutku juga ini lapar sekali. Adik-adik, melihat kondisi yang dialami oleh si Bartimeus ini, dia sudah buta, dan haus, dan lapar. Waduh, sangat menyedihkan sekali adik-adik ya. Mau pengen makan, mau pengen minum, dia tidak punya apa-apa. Tapi supaya dia bisa minum adik-adik, apa yang dia lakukan? Yaitu dia duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta adik-adik, tolong aku, kasihanilah aku. Aku udah 2 hari tidak makan ini, tidak minum. Tolong aku, Bapak. Coba bayangkan adik-adik, kalau kamu seperti si Bartimeus, pasti kamu yang ada di rumah tidak sanggup menghadapinya, apalagi meminta-minta. Karena meminta-minta itu adik-adik merupakan pekerjaan yang sangat membosankan sekali. Nah, apalagi pada zaman itu orang buta tidak diizinkan untuk meminta-minta. Tapi bagaimana ya dengan si Bartimeus? Dia terpaksa melakukannya karena tidak ada pekerjaan yang dia bisa lakukan. Ya udahlah, lebih baik aku meminta-minta aja supaya aku bisa makan. Nah, setiap hari si Bartimeus ini dia terus meminta-minta, walaupun keadaan yang dia alami setiap hari mungkin panas atau hujan, bahkan debu yang sangat banyak, dia terpaksa melakukannya adik-adik. Nah, yang membuat si Bartimeus ini semangat, membuat dia happy, yaitu karena teman-temannya. Kenapa adik-adik? Teman-temannya ini selalu memberikan dia motivasi, memberikan dia semangat supaya si Bartimeus ini tidak putus asa. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Bartimeus ini setiap hari. Suatu hari Yesus tiba di kota Yeriko. Lalu Bartimeus mendengar adik-adik, sepertinya ada orang yang berkunjung di kota ini. Tapi siapa ya orangnya? Sedih juga ya aku ini. Aku tidak bisa melihat. Soalnya aku bisa melihat, pasti aku bisa ke sana. Gimana sih caranya? Adik-adik, ayo kita bantu si Bartimeus ya, supaya dia bisa ketemu dengan orang itu. Lalu teman-temannya lewat. Hai Bartimeus, hai juga. Wah, teman-teman sini dulu. Yuk sini. Teman, kayaknya sih ada orang yang berkunjung di kota kita ini. Iya teman, tapi siapa? Nggak tahu teman. Oh begitu ya. Ada orang yang menjawab dia adik-adik. Itu Yesus, anak Daud. Dia bisa mengadakan banyak mujizat. Yang sakit bisa sembuh, yang lumpuh bisa berjalan,
bahkan banyak sih yang dia bisa lakukan. Wah, biasa ya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Sepertinya sih baru kali ini aku dengar nama orang itu. Siapakah dia? Waduh, sedih juga ya adik-adik ya, apa yang dialami oleh si Bartimeus ini. Kenapa? Karena dia buta, dia tidak bisa melihat. Nah, ingat adik-adik, ada yang paling menyedihkan sekali, yaitu dosa. Nah, kamu tahu arti dosa? Ikuti kakak ya. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengan melalui dosa itu adik-adik yang membuat hubungan kamu dengan Tuhan putus. Contohnya adik-adik, ketika kamu memukul teman atau ngomong jorok, bisa juga melawan orang tua. Nah, siapa di sini yang sering melawan orang tua? Nah, apa yang kita lakukan itu adik-adik tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dengan melalui perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan setiap hari. Itu artinya tidak menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik? Apa ada hukumannya? Pasti adik-adik ada, yaitu hukuman dosa itu adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kalau kamu tidak mau terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, apa yang kamu lakukan? Itu kita harus berbuat baik setiap hari. Nah, adik-adik, bagaimana dengan si Bartimeus ini? Ketika dia mendengarkan bahwa ada seseorang yang berkunjung di kotanya, wah, tambah penasaran adik-adik si Bartimeus. Wah, kalau begitu, hari ini aku harus mendapatkan orang itu. Bagaimana ya caranya? Sedangkan aku tidak bisa melihat. Apalagi di kerumunan banyak orang ini, pasti dia tidak bisa melihat aku. Wah, gimana caranya? Nah, menurut adik-adik di rumah, bagaimana cara si Bartimeus supaya dia bisa bertemu dengan orang itu? Ayo adik-adik, kita bantu si Bartimeus ya, supaya si Bartimeus ini bisa ketemu dengan orang itu. Gimana ya? Wah, salah satu yang dilakukan oleh si Bartimeus ini adalah dia berteriak dengan memanggil nama orang itu. Siapa nama orang itu tadi adik-adik? Itu Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tolonglah aku. Kasihanilah aku, Yesus. Tiba-tiba adik-adik ada orang yang berdiri di depannya. Mereka sangat marah sekali sama si Bartimeus. Hei kamu, diam. Diam. Ini tidak diam. Adik-adik, si Bartimeus ini bukan diam, tapi semakin keras dia memanggil Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku, Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Bartimeus.
supaya Yesus bisa mendengarkan dia. Wah, kira-kira apa yang terjadi adik-adik ketika si Bartimeus ini berteriak? Menurut adik-adik apa ya? Wih, betul banget. Yaitu Tuhan Yesus berhenti. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi si Bartimeus. Ingat adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengasihi si Bartimeus, pasti Tuhan Yesus juga lebih sayang dengan kamu. Nah, bukti kasih Tuhan itu dalam pribadi kamu adalah Dia rela menggantikan kamu dari hukuman dosa. Nah, dengan cara bagaimana adik-adik? Yaitu dengan mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kamu dan juga hidup kakak, dengan rela mati di atas kayu salib. Ketika Bartimeus telah berada dekat Tuhan Yesus, lalu Yesus bertanya sama si Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Oh, adik-adik, si Bartimeus ini sangat senang sekali. Dia menjawab Tuhan Yesus, "Aku mau supaya bisa melihat." Seketika itu adik-adik, Bartimeus bisa melihat. Wah, aku bisa melihat. Yes, aku bisa melihat. Terima kasih Tuhan, saat ini aku bisa melihat. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Tuhan Yesus sangat hebat sekali. Wah, menurut kamu, kenapa sih si Bartimeus bisa melihat? Wih, betul banget. Yaitu karena dia yakin dengan sepenuhnya, dengan imannya, bahwa kuasa Tuhan Yesus yang memulihkan dan yang menyembuhkan hidupnya. Wah, sekarang ini adik-adik, si Bartimeus, dia sudah bisa melihat. Dia tidak berada dalam gelap, tapi di dalam terang yang ajaib. Seperti yang dikatakan dalam ayat hafalan kita tadi, yaitu Yohanes 8 ayat 12b. "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Itu kalau kita yakin sepenuhnya dengan iman kita sama Tuhan Yesus, kita tidak berada dalam gelap, yaitu berada dalam terang Tuhan Yesus yang ajaib. Jadi adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini, ada 3 hal yang kita dapat. Yang pertama, kita harus belajar sabar. Contohnya tadi si Bartimeus, dia tidak bisa melihat sejak dia lahir sampai dewasa. Nah, hasil dari kesabarannya itu adik-adik, dia bisa melihat. Dan yang kedua adalah kita percaya pada kuasa Tuhan. Contohnya seperti yang terjadi saat ini di seluruh dunia, bahkan khususnya di Indonesia ini, yaitu tentang COVID. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan dunia ini atau memulihkan Indonesia tercinta ini, dan juga memulihkan hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami percaya pada kuasa-Mu, supaya kami selalu sabar, karena Engkaulah Tuhan kami yang kami andalkan di
di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.